Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Febrian. NIM 23703810. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang Unified Modeling Language atau yang sering disebut UML. UML adalah bahasa standar untuk mendesain, memodelkan, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak, terutama dalam pengembangan perangkat lunak berbasis objek. UML digunakan dalam berbagai tahap pengembangan perangkat lunak, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, hingga implementasi dan pengujian. UML diharapkan mampu mempermudah pengembangan software serta memenuhi semua kebutuhan pengguna dengan efektif, lengkap, dan tepat, termasuk faktor-faktor scalability, robustness, security, dan lain-lain. Tujuan dan fungsi dari UML ada 6. Pertama itu dapat memberikan pemodelan visual kepada pengguna, kemudian menyatukan informasi-informasi terbaik yang ada dalam pemodelan, kemudian sebagai pemodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sistem, kemudian dapat memodelkan sistem berorientasi objek, selanjutnya mempermudah pengguna untuk membaca suatu sistem, yang terakhir berguna sebagai blueprint untuk menjelaskan informasi yang lebih detail dalam perancangan berupa coding ataupun program. Beberapa contoh dari diagram UML. Yang pertama, use case diagram. Use case diagram merupakan jenis dari diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor, di mana use case diagram mendeskripsikan tipe interaksi antara pengguna sistem dengan sistemnya. Dengan kata lain, use case diagram adalah diagram yang mampu menjabarkan aksi aktor dengan aksi sistem itu sendiri. Komponen dari use case diagram yaitu ada aktor itu sebagai pengguna sistem. Terdapat dua aktor, yang pertama primary actor dan juga supporting actor. Kemudian ada use case yang menunjukkan sebuah fungsi atau aksi yang terjadi di dalam sebuah sistem. Kemudian ada association, itu untuk memperlihatkan hubungan antara aktor dengan use case. Yang terakhir itu ada sistem. Sistem ini untuk mendefinisikan ruang lingkup dan bersifat opsional. Ini adalah simbol-simbol dari komponen use case diagram. Contoh dari use case diagram ini saya ambil sebuah ATM, di mana di sini ditunjukkan untuk sistem perbankan. Di sini sebagai primary actor itu ada Dika, dan sebagai supporting actor itu ada bank, di mana Dika menggunakan mesin ATM untuk mengecek saldo di rekeningnya. Namun ia juga dapat melakukan transfer, tarik tunai, dan juga membayar tagihan, di mana cek saldo, transfer, tarik tunai, dan bayar tagihan ini merupakan use case. Komponen use case yang tadi sebelumnya telah dijelaskan. Untuk bank itu merupakan supporting actor karena berada di luar sistem dan berfungsi memberikan informasi kepada use case untuk menjalankan fungsi tersebut. Kemudian yang kedua, activity diagram. Activity diagram itu alur atau aktivitas berupa runtutan menu-menu atau proses bisnis yang terdapat dalam suatu sistem, di mana diagram aktivitas tidak menjelaskan kelakuan aktor, melainkan alur kerja atau aktivitas sistem saja. Activity diagram ini berfungsi untuk menganalisis diagram use case dengan cara mendeskripsikan aktor, tindakan yang perlu dilakukan, dan kapan harus terjadi. Kemudian tujuan dari activity diagram itu pertama itu untuk menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses. Kemudian mudah dalam memahami proses yang ada di dalam sistem secara keseluruhan. Yang ketiga itu untuk sebagai metode perancangan yang terstruktur.
dan activity diagram ini itu mirip dengan flowchart. Kemudian yang keempat itu dalam dunia bisnis biasanya digunakan untuk modeling. Kemudian yang terakhir, mengetahui aktivitas aktor atau pengguna berdasarkan use case diagram yang dibuat sebelumnya. Ini merupakan komponen dari activity diagram. Itu yang pertama itu ada status awal, simbolnya bulat penuh berwarna hitam, itu sebagai diartikan sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal. Kemudian ada selanjutnya itu dengan simbol yang seperti ini, itu dinamakan sebagai aktivitas. Itu menunjukkan aktivitas yang dilakukan sistem atau aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Kemudian ada layang-layang, itu percabangan atau decision, di mana percabangan ini merupakan ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu. Kemudian ada penggabungan atau join. Penggabungan di mana yang mana lebih dari satu aktivitas lalu digabungkan menjadi satu. Kemudian ada status akhir. Status akhir yang dilakukan sistem di mana sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Kemudian ada swimlane. Swimlane ini memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Ini contoh dari activity diagram. Di sini untuk data persediaan pemesanan obat, ya. Di mana admin itu melakukan login, kemudian sistem melakukan verifikasi, sistem melakukan verifikasi username dan password yang dimasukkan oleh admin. Kemudian apabila username dan password sudah benar, maka admin akan masuk ke menu utama. Menu utama. Jika username dan password dimasukkan salah, maka admin akan kembali ke menu login. Kemudian apabila telah berhasil masuk, maka admin akan memilih input data obat masuk. Kemudian di sini, kemudian berikutnya sistem akan menyimpan data inputan tadi ke database secara otomatis. Kemudian diakhiri. Kemudian yang ketiga itu ada sequence diagram. Menunjukkan interaksi antara objek atau komponen dalam suatu sistem atau proses secara visual. Kemudian menampilkan urutan tindakan dan komunikasi antara berbagai komponen sistem seperti pengguna dan objek. Lalu direpresentasikan melalui garis vertikal dan pesan yang ditukarkan di antara komponen ditampilkan sebagai panah horizontal. Ini berguna untuk memahami dan merancang sistem yang kompleks. Untuk tujuan dari sequence diagram, yang pertama itu untuk memberikan representasi visual yang jelas dari aliran proses atau sistem. Kemudian untuk memodelkan logika dari prosedur, fungsi, atau operasi yang kompleks. Kemudian melihat bagaimana objek dan komponen yang berbeda interaksi untuk menyelesaikan suatu proses. Lalu yang terakhir untuk merencanakan dan memahami fungsionalitas detail dari skenario yang ada atau yang akan datang. Untuk komponen dari sequence diagram, yang pertama line, lead line itu atau garis vertikal yang menggambarkan pelaku atau objek dalam sistem. Kemudian ada aktor menunjukkan entitas yang berinteraksi dengan sistem.
Selanjutnya itu ada activity, di mana tugas atau tindakan tertentu yang dilakukan objek atau pengguna sistem. Selanjutnya ada state, itu di kondisi atau mode objek selama pelaksanaan tugas. Kemudian ada object flow, itu di mana aliran antara objek atau pengguna di dalam sistem. Ini adalah simbol dari komponen yang tadi. Kemudian yang selanjutnya ada initial state, itu untuk mewakili titik awal tugas atau aktivitas. Kemudian ada control flow, itu untuk mewakili urutan logis aktivitas atau tugas yang dilakukan dalam sistem. Selanjutnya ada decision activity, itu untuk mewakili titik di mana keputusan diambil dalam sistem tersebut. Kemudian ada objek, itu untuk mewakili entitas di dalam sistem yang melakukan tugas atau aktivitas. Kemudian ada package, itu untuk kumpulan objek atau aktivitas terkait. Dan ini adalah simbolnya. Ada initial state, data flow, decision activity, object, juga package. Ini adalah komponen selanjutnya, itu ini adalah komponen untuk message dari sequence diagram. Yang pertama itu ada synchronous message, di mana pengirim sedang menunggu tanggapan dari penerima sebelum melanjutkan. Kemudian ada asynchronous message, itu di mana pengirim tidak menunggu tanggapan dari penerima. Kemudian ada replay message, itu penerima telah menyelesaikan tugasnya dan ingin mengembalikan respon ke pengirim. Kemudian ada self message, itu objek atau pengguna sedang melakukan tugas atau aktivitas pada diri sendiri. Selanjutnya ada create message, itu objek baru sedang dibuat. Kemudian yang terakhir itu ada delete message, itu suatu objek sedang dihancurkan atau dihapus. Nah, ini adalah simbolnya. Ini untuk contoh dari sequence diagram. Di dalam contoh ini itu menjelaskan di mana ada satu aktor yaitu mahasiswa, yaitu dan terdapat 4 objek, di mana ada user login, terus ada sistem, database, dan dashboard. Kemudian pertama-tama itu mahasiswa akan masuk ke tampilan user login dengan menggunakan ID dan password. Kemudian lalu sistem akan mengirimkan data tersebut ke database untuk divalidasi. Student data untuk divalidasi. Di dalam database data mahasiswa akan diperiksa dan divalidasi. Jika data yang dimasukkan salah dan tidak valid, maka akan menampilkan pesan bahwa ID dan password itu salah. Sedangkan jika data yang dimasukkan itu benar, maka akan menampilkan tampilan dashboard dari aplikasi tersebut. Kemudian ada kelas diagram. Kelas diagram ini merupakan diagram yang memperlihatkan struktur sistem mulai dari kelas, sistem, atribut, metode, dan hubungan antar objek. Dapat digunakan untuk memodelkan keseluruhan sistem atau beberapa komponen saja, tergantung dari kompleksitas sistem. Kelas diagram juga mampu memahami persyaratan sistem dan detail sistem sehingga umum digunakan untuk mendokumentasikan arsitektur ataupun struktur software. Kemudian dapat dipetakan langsung menggunakan bahasa berorientasi objek. Fungsi dari kelas diagram itu yang pertama
Ada itu untuk memvisualisasikan model data sebuah sistem, baik yang sederhana maupun kompleks. Ada juga untuk memperlihatkan bagaimana sistem bekerja, termasuk juga hubungan antara komponen sistem. Yang ketiga itu membantu memahami kebutuhan dari sistem dan komponen. Yang keempat itu membantu mengetahui kode spesifik tertentu yang perlu diprogram atau diimplementasikan. Yang kelima, bagi bisnis analis dapat digunakan untuk memodelkan sistem dari sebuah perspektif bisnis. Untuk komponen dari kelas diagram itu ada, yang pertama itu ada kelas. Ini untuk mewakili sebuah sekumpulan objek dengan perilaku dan struktur yang sama. Kemudian ada atribut, itu di mana diberikan karakteristik objek berfungsi menjelaskan kualitas kelas. Kemudian ada metode itu untuk menggambarkan perilaku kelas. Kemudian ada package itu untuk memberi elemen seperti diagram, kelas, dokumen, atau package yang mirip satu sama lain. Terdapat beberapa sifat yaitu private, public, protect, dan juga package. Ini komponen. Ini kelas, ini dia atributnya, ini dia metodenya, ini dia hubungan kelas, dan yang ini menunjukkan itu ada multiplicitas hubungan. Kemudian relasi yang ada di kelas diagram. Yang pertama itu inheritance, yaitu dimana menggambarkan subkelas menurunkan fungsi dari subkelas atau dari kelas utama. Seperti ini adalah mobil sebagai subkelas dan kendaraan itu sebagai superkelas, di mana ini si mobil sebagai subkelas menurunkan fungsi dari si kendaraan itu sebagai kelas utama. Kemudian ada bidirectional association, itu hubungan paling umum antara dua kelas yang menunjukkan kedua kelas saling berhubungan atau berinteraksi. Kemudian ada yang terakhir itu unidirectional association, di mana itu hubungan satu kelas yang menyadari keberadaan kelas lain, kemudian berinteraksi dengannya. Seperti ini. Departemen dan karyawan. Untuk contoh dari kelas diagram itu ini adalah untuk manajemen hotel. Nah, di sini kelas diagram menunjukkan hubungan dari setiap objek dalam sistem manajemen hotel, termasuk informasi tamu, kemudian tanggung jawab staf, dan juga hunian kamar. Di mana tamu bisa memilih kamar yang diinginkan, kemudian diproses oleh resepsionis. Kami juga bisa meminta bil dengan bantuan resepsionis. Kemudian ketika ada komplain, kami juga bisa langsung menghubungi manajer. Akses tamu dan hubungannya dengan objek lain dalam sistem manajemen hotel digambarkan di sini. Selanjutnya itu ada state diagram. State diagram ini itu menunjukkan kondisi yang dapat dialami atau terjadi pada sebuah objek, sehingga setiap objek memiliki sebuah diagram status. Diagram status itu menggambarkan seluruh status yang memungkinkan objek dalam kelas
dapat dimiliki dan kejadian yang menyebabkan status tersebut berubah. Perubahan yang dalam suatu state itu disebut sebagai transisi. Sebuah status itu adalah kondisi selama hidup objek atau interaksi selama memenuhi suatu kondisi, melaksanakan suatu aksi, atau menunggu suatu kejadian. Ini merupakan komponen atau simbol dari state diagram. Yang pertama itu ada status awal atau kondisi awal, di mana status awal alur sebuah objek memiliki sebuah status awal. Kemudian ada status yang dialami objek selama hidupnya. Kemudian ada status akhir atau kondisi akhir, yaitu kondisi akhir alur hidup dari sebuah objek. Kemudian ini tadi transisi, itu di mana garis transisi antara status pada daur hidup objek. Transisi biasanya diberi nama pesan yang ada pada diagram. Ini adalah contoh dari state diagram, yaitu ini untuk object order, di mana sistem diawali itu pada status pemeriksaan yang akan melakukan kegiatan periksa item barang. Maka jika setelah diperiksa apakah item tersedia atau tidak tersedia, jika dia tersedia maka status pengiriman kemudian muncul. Apabila tidak tersedia, maka statusnya akan batal. Ada juga namanya komponen diagram. Nah, komponen diagram ini itu untuk menampilkan komponen dalam sistem dan hubungan antara mereka, membantu memahami struktur fisik sistem, hubungan antara komponen, serta perilaku layanan yang terkait dengan antarmuka. Kemudian komponen diagram juga memungkinkan pengembang dan tim lain untuk melihat sistem secara keseluruhan dan membantu dalam perencanaan, membangun dan mengelola sistem perangkat lunak dengan lebih efisien. Simbol atau notasi komponen diagram itu ada package, itu simbol yang berperan untuk mewadahi, itu sebagai wadah dari package. Kemudian ada komponen sistem, itu untuk memberikan gambaran terkait hardware maupun objek yang ada dalam sistem. Kemudian ada dependensi, itu untuk menunjukkan ketergantungan antara satu komponen dengan komponen yang lain. Kemudian ada interface, untuk menggambarkan tentang antarmuka, interface agar tidak mengakses objek secara langsung. Kemudian yang terakhir itu ini, itu untuk memberikan relasi atau hubungan antar komponen. Kemudian ini simbol-simbolnya. Untuk contoh dari komponen diagram itu di sini diagram ini mengilustrasikan bagaimana suatu item dalam suatu sistem itu saling berhubungan. Pada diagram ini, setiap komponen diapit oleh sebuah kotak kecil. Kemudian garis putus-putus dengan panah menunjukkan bagaimana komponen bergantung pada yang lain.
Contohnya, eh, untuk card reader, kemudian halaman web, kemudian eh, desktop klien, kemudian juga sistem ATM, itu semua eh, tergantung ke database dari bank tersebut. Untuk garis putus-putus dengan lingkaran di ujungnya, itu dikenal sebagai lollipop, itu untuk menunjukkan hubungan realisasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.